tentang karakterisasi material. Karena saya diberikan topik tentang nanoteknologi, saya agak bingung juga. Jadi saya sampaikannya tentang em, yang saya pahami gitu ya. Kebetulan yang saya pahami adalah karakterisasi. Sudah saya disampaikan tentang saya. Saat ini saya sebelumnya saya Deputy Director di Institute of Biophysics di Austria, ini ya kampusnya gitu. Kemudian saya lulusan dari University of Vienna, Austria. Kemudian saya postdoc di Boku University dan saat ini saya di Universitas Gajah Mada di Magister Teknik Sistem. Baik, kita masuk ke materinya. Mungkin ini saya agak percepat saja karena saya baru sadar bahwa ini hanya 1 jam. Slide saya terlalu banyak gitu. Jadi nanti khawatirnya malah yang inti tidak masuk sama sekali. Mengapa kita harus membahas tentang nanopartikel gitu ya? Pasti sudah dipahami oleh banyak banyak peserta yang mengikuti dan saya yakin juga sudah dijelaskan oleh Ibu Devi itu tentang keunggulan gitu tentang nanopartikel entah itu surface area, kemudian dia bisa digunakan untuk drug delivery, kemudian misalkan kita ngobrol tentang sensor maka dia itu bisa meningkatkan apa namanya kinerja sensor dan sebagainya gitu. Saya tidak perlu membahas tentang ini hanya sebatas intermezzo aja. Ini adalah perbandingan besarnya ukuran ini belum nyentuh ke nanometer gitu. Jadi dari hair, kemudian ke blood cell, kemudian sampai ke red blood cell sebagai platelet, kemudian ada bakteria itu ada sekitar 1 sampai 3 mikron, ada alga sedikit lebih besar 5 sampai 20, kemudian ada coronavirus, ada virus sekitar 40 nanometer dan nanti ada nanopartikel dan sebagainya. Nanti akan kita bahas perbandingan nanometer ini. Kemudian bagaimana cara mensintesisnya? Ada dua setelah sudah diketahui sangat apa namanya lazim diketahui tentang top down dan bottom up. Intinya top down itu dari besar ke kecil gitu. Kemudian kalau bottom up dari kecil ke besar gitu. Artinya growing, pertumbuhan. Tapi kalau yang top down berarti penghancuran. Simpelnya seperti itu. Ini hanya sebatas contoh saja. Saya ambil dari Wikipedia. Ini adalah beberapa metode, tapi yang pernah saya lakukan adalah hanya ini dan ini. Yang pertama adalah ball milling. Jadi kita masukkan material yang besar ukurannya, kemudian kita shake apa namanya metal ball gitu yang dimasukkan ke dalam kompartemen. Kemudian ini metalnya akan selalu bertumbukan dan menghancurkan material yang besar tadi sehingga akan menghasilkan material-material yang kecil yang berukuran nanometer gitu. Kemudian kalau laser ablation itu materialnya ditembak dengan laser yang energinya tinggi karena dia itu terfokus maka energinya tinggi. Kemudian materialnya akan terhancur gitu membentuk plasma yang berada di dalam suatu solvent. Nah, suatu saat dia akan terjadi nukleasi sehingga terbentuk aglomerasi dan nanopartikel. Sedangkan untuk yang sputtering biasanya ditembak dengan plasma tergantung dari em, gas pembawanya apa, ada oksigen, ada argon, ada nitrogen dan sebagainya, sehingga dia akan tumbukan sehingga menghancurkan apa namanya material yang akan di-coatingkan atau yang ingin ditumbuhkan, misalkan emas atau kromium atau titania dan sebagainya. Kemudian substrat yang digunakan ini biasanya dilapisi sama magnet untuk menghasilkan sebaran distribusi yang lebih baik itu sehingga akan terjadi bentuk nukleasi, kemudian growing membentuk aglomerasi nanopartikel atau film tergantung jenis yang diinginkan. Ini saya tidak perlu menyampaikan tentang soal gel, nanti khawatirnya waktunya tidak
tidak cukup. Em, Soal gel reduksi dan CVD saya tidak saya akan sampaikan nanti kalau ada waktu, insya Allah kami sampaikan. Nah, Insya kita Allah masuk ke bisa. Kak. Oh, cukup. Maaf, mohon maaf Pak. Bisa insya Allah sampai jam 11.20. Oke, siap, siap, siap. Baik, saya balik lagi, Ki. Tentang soal gel dulu. Em, ini modelnya yang tadi yang kami sampaikan, yang tiga tadi adalah em, top down. Jadi dari material besar, ini berarti kecepatan ngomongnya saya turunkan. Dari top down, itu kita beralih ke bottom up. Bottom up berarti kan dari sesuatu yang kecil membentuk yang lebih besar gitu. Artinya apa namanya, kita menumbuhkan sesuatu supaya terbentuk nanopartikel. Dianggapnya nanopartikel ini adalah ukuran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, prekursornya. Contohnya misalkan dengan sol kita memiliki metal oxide, misalkan tios ataupun yang lainnya. Kemudian kita tambahkan pelarut, air, katalis dan sebagainya, terjadi proses kondensasi dan hidrolisis sehingga dia akan membentuk gel. Nah, tergantung gel ini mau diapakan, mau di apa namanya, kalau dia menggunakan em, pattern atau template, kita hilangkan template-nya sehingga dia akan terbentuk apa namanya rongga-rongga yang besar atau bentuk-bentuk yang spesifik seperti ZS, M, Z dan sebagainya. Baru kita akan perkuat strukturnya dengan kalsinasi gitu. Soalnya ini lumayan mudah dan ya semua orang bisa melakukan dan ini sudah established metodenya sehingga proses gagalnya itu kecil sekali. Tetapi proses hidrolisis dan kondensasi itu tergantung dari jumlah em, apa namanya bahan yang ditambahkan, misalkan etanolnya atau perbandingan etanol dan airnya itu. Ketika jumlahnya etanol itu lebih tinggi, maka dia akan apa namanya reaksinya akan berbeda ketika etanolnya lebih rendah. Sebaliknya juga jika airnya lebih tinggi, reaksinya akan berbeda jika airnya lebih rendah. Kemudian yang reduksi kimia ini sudah diteliti akhir-akhir ini, mungkin sekitar saya kurang tahu, mungkin ada sekitar lebih dari 15 tahun. Gitu. Jadi intinya adalah menumbuhkan nanopartikel itu biasanya kalau sekarang itu eh, hangat-hangatnya misalkan menggunakan bahan-bahan alam. Contohnya misalkan daun apa, kemudian senyawa apa dan sebagainya sebagai reduktor atau pereduksi. Biasanya misalkan kita punya perak nitrat atau kemudian atau larutan emas itu, kemudian dia di dalam air biasanya itu direduksi sehingga dia menjadi nol gitu, menjadi nol logamnya apa namanya ionnya. Nah, setelah nol ini dia akan bergabung dengan masing-masingnya sehingga akan terbentuk nukleasi menjadi lebih besar. Nah, biasanya ini akan tergantung, sangat tergantung dari apakah reduksinya bagus. Yang kedua, kontaminan. Kalau kontaminannya banyak, contohnya ketika mensintesis yang biasa disintesis adalah AU nanopartikel, emas nanopartikel. Kalau pengotornya ini banyak, maka dia tidak seragam. Tapi kalau dia itu pengotornya sedikit, biasanya kalau kita mau sintesis nanopartikel emas itu semuanya harus dibersihkan pakai aqua regia dulu, bersihkan semuanya clear itu supaya nanti apa namanya ukurannya seragam dan tentu saja targetnya ada nanopartikel gitu. Kemudian baru ditambahkan reduktor. Tetapi kalau dia sebatas pakai, biasanya ada yang nanopartikelnya yang dia itu ukuran di atas 50, ada yang bahkan kurang dari 10. Jadi distribusinya lebar gitu. Kemudian em, chemical vapor deposition pada intinya adalah kita membuat material itu menjadi bentuk gas dulu. Tetapi dalam ruangan vakum yang tertutup, karena karena vakumnya ini sangat rendah, gas-gas yang berada di udara di sekitar apa namanya substrat atau lapisan ini lama kelamaan karena gaya gravitasi gitu dia akan turun jatuh. Nah, ketika jatuh, jatuh dengan yang lainnya, dia akan terbentuk nukleasi. Nah, kemudian dia akan tumbuh menjadi nanopartikel yang lebih besar. Pada intinya adalah semuanya adalah menggunakan pertumbuhan inti gitu sehingga dia akan terbentuk. Nah,
tentu saja ini akan ada pengendalian, misalkan dengan vakum yang sangat tinggi, untuk prosesnya akan lebih cepat. Maksudnya vakumnya itu sangat rendah, mohon maaf. Jika tekanannya sangat rendah, gravitasinya dia akan lebih mudah, nempelnya dia akan lebih cepat. Kalau dia itu vakumnya tidak terlalu rendah, ya nanti kan dia turunnya akan lebih rendah. Kemudian waktu reaksi dan sebagainya. Nah, karena eh, ini relatif sangat mudah, bisa dilakukan oleh semua orang dibandingkan yang reduksi kimia. Kalau reduksi kimia prosesnya agak lebih rumit gitu. Dan biasanya kurang seragam dibandingkan yang CVD. Yang CVD asalkan dia itu terbentuk gas, kemudian suhu reaksi dan sebagainya itu diatur sama, biasanya hasilnya akan seragam. Kemudian ya kita masuk ke intinya adalah bagaimana cara mengkarakterisasinya. Apakah yang kita sintesis itu sudah benar nanopartikel, ataukah ya mikropartikel, ataukah distribusinya lebih besar dan sebagainya. Ini hanya saya bahas empat apa ya empat topik gitu, yaitu morfologi, particle size, elemental, dan properties. Dan insya Allah, tapi hanya beberapa ya, properti tidak saya sampaikan seluruhnya. Insya Allah semuanya saya sudah pernah melakukan, jadi ya sedikit paham gitu. Yang pertama adalah SEM. Ini saya yakin Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa sudah paham, sudah dijelaskan itu bagaimana SEM, scanning electron microscope itu bekerja. Pada intinya adalah kalau kita bedah gitu, ini sayangnya saya tidak menampilkan gambarnya ini. Kalau kita bedah itu atasnya itu adalah elektron gun. Jadi apa ya, sumbernya itu kalau kita lihat mikroskop itu kan ada lensa objektif dan lensa okuler. Nah sayangnya kan kalau di SEM ini kan tidak ada objektif dan okulernya. Kita ganti em, objektif dan okulernya itu dengan elektromagnetik. Jadi ada sumber energinya ini adalah elektron. Kemudian elektron ini ditembakkan ke sampel, sampelnya mau setebal apapun aman. Em, Kemudian, tapi saatnya adalah konduktif, jadi dia harus bisa terjadi eksitasi. Kalau tidak, gimana? Ya tidak akan terjadi proses apa namanya imaging gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikan konduktif kalau bahannya non-konduktif? Misalkan bakteria. Bakteria nggak bisa dong dicek, Sam. Bisa, ada sebenarnya ada dua metode. Bisa memakai cryo, Sam, atau bisa memakai kita sputtering pakai good emas. Hingga emas ini yang tipis sekitar 5 sampai 10 nanometer tipisnya, ketebalannya. Nah, nanti ketika dia dihantam oleh elektron akan terjadi eksitasi elektron. Jadi elektron ini ditembakkan menuju sampel, kemudian ini kan terhambur banyak itu. Nah, kemudian elektron yang terhambur ini difokuskan oleh electromagnetic lens atau sebenarnya itu adalah coil untuk apa namanya memfokuskan. Kemudian ada scanning ini untuk apa namanya mempercepat lajunya, kemudian sampai di sampel. Nah, ketika di sampel nanti akan terjadi apa namanya tembakan elektron pada sampel. Nah, ketika tembakan pada sampel ini akan terjadi yang namanya secondary elektron dan backscatter elektron. Yang secondary sampel ini gampangannya adalah mementalkan elektron-elektron yang energinya itu relatif rendah. Nah, tapi yang elektron yang sangat tinggi gitu, yang energinya sangat tinggi, dia akan terpental dari inti karena dia mendekati apa namanya inti nukleus gitu yang akan menghasilkan backscatter elektron disebutnya. Nah, biasanya kalau apa namanya dosen atau yang lainnya dulu zaman saya dulu itu yang menerangkan ya sebatas secondary elektron dan backscatter elektron. Meskipun di situ ada lagi nanti yang namanya Auger elektron ya, tapi saya tidak sampaikan di sini. Tetapi tidak menyampaikan bentuknya bagaimana, perbedaannya bagaimana. Ini adalah salah satu beberapa contoh perbedaan secondary sama backscatter elektron. Yang secondary elektron itu untuk melihat sebenarnya bukan topografi, tetapi untuk melihat seperti bentuk image tiga dimensinya.
Sehingga ini bentuknya itu akan kelihatan dia lebih apa ya, lebih tiga dimensi gitu. Nah, kalau yang backscatter elektron biasanya digunakan meskipun sebenarnya juga untuk imaging juga, tetapi beberapa kasus bukan kasus, memang peruntukannya digunakan untuk elemental analisis atau profiling-profiling yang dia itu pengen profil yang lebih tajam dan kasus-kasus bukan kasus tujuan-tujuan yang berbeda dibandingkan hanya sebatas untuk melihat tiga dimensi. Kalau ini kan ini kan tidak menunjukkan apapun gitu ya. Tapi kalau ini kan kelihatan bahwa posisinya ini dengan posisinya ini kan di sini lebih tinggi daripada yang di sini. Kalau di sini kan tidak melihat. Nah, biasanya ketika kita gabungkan antara secondary dan backscatter electron. Nah, ini adalah beberapa contoh yang kami lakukan juga sintesis nanopartikel untuk pembuatan sensor. Kalau yang di sini adalah em, vaksin eh, apa namanya? Saya lupa namanya itu untuk vaksin peternakan babi kalau nggak salah. Yang ini. Kalau yang di sini adalah nanopartikel ketika kami sintesis untuk membuat sensor reseptor. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu perbedaannya, kita bisa memilih mana yang saya pilih untuk ditampilkan atau fungsinya yang dipilih apakah secondary atau backscatter meskipun ya tinggal klik gitu, tinggal pilih aja tetapi prosesnya lebih cepat. Kalau teman-teman atau eh, Bapak Ibu mengetes biasanya tinggal apa ya? Namanya kalau saya nggak tahu didanda gitu bahasa Indonesia di, diberikan kepada staff. Nah itu saya nggak tahu bisa memilih atau enggak, tapi pengalaman saya karena saya harus menggunakan sendiri, pilih sendiri, ya saya bisa mengetahui, oh ini saya butuhnya adalah secondary elektron aja, oh ini saya perlu backscatter elektron dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah TEM, Transmission Electron Microscope. Berbeda dengan yang SEM tadi kan bahwa elektronnya itu harus mental gitu. Nah sekarang kalau yang TEM ini elektronnya harus nembus. Jadi kalau nembus tentu syarat utamanya adalah sampelnya nggak boleh sebesar atau setebal yang SEM. Kalau SEM mantap, kalau yang ditembus, kalau tebal kan tidak bisa ditembus itu. Maka sampelnya pasti harus tipis. Biasanya kita menggunakan grade-grade tertentu, misalkan entah karbon grade atau misalkan foam var dan sebagainya. Nah ini kemudian ketika dia itu membus, em, kita bisa membedakan apakah si zat ini misalkan dia itu memiliki densitas yang lebih tebal. Kalau densitas yang lebih tebal meskipun apa namanya ketebalannya sama, kalau densitasnya beda, ketika ditembak elektron kan tentu saja yang ditembuskan elektron yang tertembus itu kan lebih sedikit dibandingkan densitas yang lebih rendah gitu kan. Yang lebih rendah elektronnya kan pasti akan lebih banyak dibandingkan yang lebih lebih apa densitas sampel yang dengan memiliki densitas yang lebih tinggi gitu. Nah, basis inilah yang digunakan untuk melihat bagaimana partikel itu atau sampel itu di image atau di apa ya, bukan diilustrasikan, divisualisasi oleh TEM. Jadi misalkan ini hanya beberapa contoh gitu. Yang di sini misalkan, yang ini adalah bakteri. Ketika kami mengetes bakteri itu, jadi ketika bakteri itu em, meskipun bakteri kan juga lumayan kecil ya, kita tidak bisa kalau yang SEM itu em, ukuran setengah senti aman. Kalau bakteri ya sampai 20 mikron yang alga aman, insya Allah. Tapi kalau sudah lebih dari 1 mikron, saya nggak yakin untuk yang tem hasilnya bagus apa enggak. Tapi sepertinya pasti akan berbeda ketika maaf kok 1 mikron, lebih dari 100 mikron, tentu akan hasilnya akan lebih lebih berbeda dibandingkan yang ukuran-ukurannya dia lebih kecil, misalkan 20 mikron atau 1 mikron dan sebagainya. Nah, ini contohnya adalah magnetic core cell. Yang di sini adalah magnetik Fe3O4.
Kemudian di sini ada korselnya. Korselnya biasanya polimer misalnya. Yang em, magnetik ini kan densitasnya lebih tinggi. Maka dia itu sebenarnya hanya menerima atau elektron yang ditembuskan itu hanya lebih sedikit dibandingkan yang polimer ini. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang posisinya sebenarnya si magnetnya. Oh, magnetiknya itu atau yang si Fe3O4-nya ada di tengah. Yang pinggirnya ini adalah polimernya. Contoh yang kedua adalah ini adalah liposom. Liposom itu kalau kita punya lipid, lipidnya amfifilik, kemudian dia dimasukkan ke dalam buffer atau air, tentu saja dengan metode tertentu ya. Maka karena dia itu memiliki tegangan atau surface tension yang spesifik, dia akan bergabung dengan lipid-lipid yang lainnya membentuk globular gitu. Nah, kita bisa memasukkan zat atau obat di dalam liposom. Misalkan contohnya ini adalah doxorubicin. Doxorubicin untuk treatment kanker gitu. Yang di tengah yang bentuknya garis-garis ini adalah si obatnya tadi. Jadi yang pinggir-pinggirnya yang memiliki densitas yang lebih kecil tentu saja, ini adalah si lipid yang membentuk liposom tadi. Sehingga kita bisa membedakan, oh yang tengah ini pasti doxorubicin. Proses enkapsulasinya berhasil. Bentuknya adalah globular. Tapi tentu saja kalau dilihat ini distribusi ukurannya berbeda, bentuknya berbeda-berbeda. Kita bisa melihatnya dengan ini tadi. Kemudian ini yang hampir ketika di Austria hampir setiap hari saya pakai gitu, yaitu adalah atomic force microscope. Tapi ini ilustrasinya tidak tepat ya, kita bawa ke sini aja. Bayangkan kita berjalan di tangga gitu. Kaki kita itu akan melihat atau eh, kaki kita berjalan melalui tangga dengan ketinggian yang berbeda gitu. Kemudian kita turun tangga juga kita kaki kita mendeteksi ketinggian yang berbeda. Sebenarnya konsepnya adalah seperti ini. Jadi di situ ada cantilever tip yang dia itu memiliki ujung yang sangat kecil itu. Ujungnya di sini diameternya mungkin sekitar 2 sampai 20 nanometer. Kemudian ini panjangnya biasanya cuma sekitar kurang dari 100 mikron gitu. Nah, kemudian ini dipaksa atau diarahkan untuk men-scan. Men-scan itu menggaris area gitu. Jadi ini digerakkan gini kemudian kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Jadi kita em, seperti orang yang me- kalau dulu kan misalkan ada yang mainan misalkan ada kertas, kemudian bawahnya dikasih mata uang logam gitu. Kemudian kita disuruh gambar coret-coretan pakai pensil gitu kan. Nah, itu sama kasusnya. Kita tidak tahu bawahnya gimana, tetapi ketika kita tarik eh, grafit pada pensil itu kan kita akan melihat tampilannya. Nah, konsepnya adalah seperti ini kita tarik apa namanya untuk men-scan sebuah area kita akan tahu bentuknya bagaimana. Nah, untuk mendeteksinya gimana? Ditembakkan ke ujungnya si apa namanya cantilever ini, kemudian dia akan didefleksikan. Ketika dia itu turun, maka posisinya akan berbeda ketika dia itu agak tinggi gitu. Jadi kalau posisinya bentuknya gundukan gitu kan, posisinya beda gitu dibandingkan ketika ada kayak landai gitu. Nah, konsep ini sebenarnya kalau masih ingat teman-teman ada yang disebut sebagai grafik Lennard-Jones, Lennard-Jones potential. Lennard-Jones potential itu kayak saya lupa untuk menggambarkan ketika di posisi yang jauh gitu hampir tidak ada interaksi. Ketika posisinya mendekat nanti akan ada interaksi van der Waals. Ketika dia itu sangat dekat gitu sehingga inti dengan inti itu akan berdekatan dia akan saling tolak menolak. Nah, konsepnya adalah seperti itu. Jadi ketika jauh nggak ada interaksi, nggak ada gambar.
Tapi ketika dia mendekat, itu akan ada interaksi van der Waals gitu, sehingga kita bisa menggunakan area di sekitar van der Waals ini untuk mengecek bagaimana bentuk dari atau area dari yang kita scan. Ada tiga mode biasanya. Yang pertama adalah kontak mode, kemudian non kontak mode, dan tapping mode. Kontak mode itu ya langsung di kayak scan gitu. Jadi misalkan ini ada tip, tempelkan, tarik garis. Tip, tempelkan, tarik garis itu. Kalau yang non kontak itu berdasarkan interaksi Van der Waals tadi. Jadi dia itu ada interaksi antara si tips di ujungnya tips, kemudian di surface-nya karena ada interaksi ini, dia itu akan men-scan di atasnya tanpa harus nempel. Kemudian yang tapping itu dia digetarkan dengan dia berosilasi dengan frekuensi tertentu karena kita memberikan voltage tertentu. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, dia itu men-scan seperti ini tanpa harus nempel langsung. Nah, ini difungsikan untuk apa? Misalnya kontak mode itu adalah bahan yang keras, surface yang keras. Em, contohnya kaca, atau misalkan em, nanopartikel itu dianggapnya sebagai yang keras. Misalnya nanopartikelnya dari nanopartikel logam, misalnya AU, AG itu dia langsung pakai kontak mode bisa. Yang tapping mode gimana? Yang tapping mode biasanya untuk yang soft, yang lembut, misalkan lipid monolayer, kemudian nanopartikel dari polimer, virus, bakteri, itu kan relatif lebih soft dibandingkan nanopartikel yang dari logam gitu, atau dari kaca. Ini adalah contoh yang saya tampilkan, ini adalah nanopartikel, ini dari polimer, gitu, polimer nipam, kami pakai tapping wood itu, karena ini polimernya nanopartikelnya dari polimer itu, sehingga kami tidak menggunakan kontak. Kemudian ini adalah sekitar 4,1 nanometer. Jadi dari substratnya itu hanya sekitar 4,1 nanometer. Kita scan gitu, ini monolayer kita bisa menggunakan kontak mode, tapi kalau jenis, oh maaf, ini bilayer, sorry maaf. Ini bilayer, saya menggunakan typing mode juga. Nah, ini ada berbeda, oh belum. Nah, sekarang eh, yang kita ketahui, apa yang menarik dengan dari AFM ini? Kita dulu ketahui bahwa misalkan Teh Devi menerangkan tentang bentuknya pentasen atau benzen, bentuknya adalah segi 6 gitu ya. Bagaimana kita dengan AFM ini, kalau ini em, benzen saya kumpulkan jadi panjang, dia akan menjadi lebih, densitasnya menjadi lebih berat. Artinya dia tidak lagi eh, ringan masanya dibandingkan sebatas benzen. Nah, karena dia itu lebih berat, maka dia bisa nih nempel di atas substratnya sehingga kita bisa visualisasi. Contohnya adalah seperti ini. Strukturnya adalah seperti ini, Bapak-bapak atau teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu. Strukturnya adalah seperti menggunakan STM atau AFM. STM itu scanning tunneling, yang AFM atomic force microscopy. Kemudian kita bisa mengecek apakah strukturnya seperti ini itu beneran. Nah, ketika kita scan bentuknya adalah seperti ini. Sini masih ada 6 ya. Oh, berarti bentuknya adalah seperti ini. Ini juga sama, bentuknya adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat dari zona yang saya sampaikan di sini kalau mau ngecek. Bentuknya adalah ring 6 gini. Kemudian ketika dicek, dia juga akan menghasilkan ring 6 seperti ini. Yang ini hilang satu, dia bentuknya adalah seperti ini, agak sedikit berbeda. AFM memiliki resolusi yang lebih tinggi, dan ini pasti tidak mungkin dikerjakan dengan SEM, karena SEM itu energinya besar. Kalau AFM tidak menggunakan energi, karena dia menggunakan cantilever, dia scanning. Jadi tidak ditembakkan energi yang tinggi gitu. Nah, ini adalah perbedaannya. Dan sebenarnya saya mau menyampaikan HRM, tapi saya terlupa.
tapi tidak masalah. Intinya adalah ini sebenarnya FM itu non destruktif. Kalau yang same time ya tentu aja tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau yang time ini pasti ditampilkan di grid ya ya udah. Biasanya kalau gridnya udah digunakan, kalau kita biasanya produksi grid sendiri, gridnya dibersihkan, kemudian nanti ditaruh di foam var, kemudian di coating pakai karbon dan sebagainya. Kita bisa membuat grid sendiri. Tapi kalau kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia bisa apa enggak. Biasanya beli sendiri juga ada sih. Tapi tentu harganya lebih mahal gitu. Kalau SEM relatif mudah gitu. Sayangnya kalau di Indonesia sepaham saya tidak tahu bisa menggunakan langsung apa tidak ya. Tapi sepaham saya sih kita hanya bisa kayak memberikan kepada orang yang bertanggung jawab, kemudian kita nunggu hasilnya. Gitu. Salah keuntungannya ya kita gampang, tinggal kasih aja. Tapi nggak untungnya biasanya kalau AFM atau SEM luputnya banyak, kelirunya banyak dibandingkan apa yang kita prediksi atau apa yang kita harapkan. Kemudian kita beralih ke DLS atau Dynamic Light Scattering. Pada intinya adalah kita tadi sudah mengimage nih, nanopartikelnya kita sudah melihat visualisasinya. Kemudian kita ingin tahu ukurannya. Nah, ukuran di sini ada yang saya tampilkan ada dua, ada DLS, ada NTA. Yang DLS itu pada dasarnya adalah nanopartikelnya kita dispersikan ke dalam satu larutan gitu atau solvent. Nah, kemudian ada laser yang difokuskan. Nah, karena si nanopartikel ini ketika dia itu di dalam larutan, dia akan mengalami yang namanya gerak Brown atau Brownian motion gitu. Nah, karena dia itu bergerak banyak, akhirnya si lasernya ini ketika nabrak di partikelnya, dia akan terjadi yang namanya difraksi, mencelat kemana-mana gitu. Nah, laser yang didifraksikan dan scatter terhambur kemana-mana itu kemudian dideteksi optik, kemudian dicek. Tentu saja ini tidak bisa langsung melihat, oh sekian angkanya, itu tidak bisa. Perlu ada yang namanya korelasi antara em, laser yang terscatter, saya scattered lasernya atau laser yang terhamburkan itu dengan fungsi sebenarnya ada banyak correlation fungsinya ada banyak. Tapi biasanya sudah dibuat dalam bentuk autocorrelation kemudian dihitung menggunakan stok Einstein sehingga kita bisa mengetahui oh diameternya adalah sekian, partikel diameternya adalah sekian. Biasanya ada tiga metode di LS itu ada based on intensity, based on volume, sama based on number. Kalau kita sudah tahu bahwa itu ada refractive indexnya sekian, kemudian densitasnya atau viskositas densitasnya sekian, maka kita bisa mengetahui bahwa oh jumlahnya yang memiliki diameter ini adalah sekian jumlahnya persen. Tapi kalau tidak tahu, biasanya kita menggunakan basis intensitas. Berapa intensitas yang ditangkap dengan partikel yang mendifraksi atau menghamburkan laser yang diberikan. Kemudian yang lebih advance itu adalah NTA, Nanoparticle Tracking Analysis. Ini adalah untuk mengetahui satu size-nya, ukurannya. Yang kedua adalah jumlahnya. Berapa sih jumlah nanopartikel yang berada di dalam lautan sampai berapa, anggaplah konsentrasinya dalam eh, apa namanya jumlah ya. Oh ini sekian ratus ribu atau sekian juta sebagainya itu. Kita bisa mengetahui dengan nanopartikel tracking analysis. Perbedaannya adalah kalau yang tadi itu ini ditembakkan kemudian laser ditembakkan kemudian didifraksikan atau dihamburkan kemudian ditangkap. Nah, kalau yang ini laser ditembakkan si nanopartikel ini dijalankan, dialirkan. Kemudian mikroskop objektifnya ini melihat laser yang dihamburkan ini dari si partikel yang dijalankan tadi. Karena dia harus berjalan gitu. Kemudian si detektornya
dia akan melihat mengecek nilai dari partikel hamburannya ini, sehingga kita bisa berarti karena jumlahnya banyak itu, tadi kan ada kasusnya ada Brownian motion ya. Kemudian karena jumlahnya banyak, kemudian kita raster, kemudian dikombine gitu. Kan setiap waktu akan dicek nih. Seret, ini masuk, jebret, deteksi dulu. Masuk lagi, deteksi dulu, sehingga ada sampel yang jumlahnya banyak, kemudian kita combine gitu. Kemudian dengan persamaan yang sama, stroke Einstein, kita bisa mengetahui diameternya atau radiusnya. Kita juga bisa mengetahui jumlahnya dari nanopartikel yang tadi berjalan tadi. Karena ini pasti akan dijalankan itu. Kemudian nanti kita bisa mengetahui distribusinya. Jadi ini sedikit bukan lebih advance ya. Lebih lengkap lah modenya dibandingkan yang di LS tadi. Kemudian untuk mengetahui stabilitasnya kita menggunakan zeta potensial. Yang zeta potensial itu sebenarnya ketika kita pengen mengetahui ukuran nanopartikel yang berada di dalam em, larutan, ini sebenarnya kita tidak mengecek si nanopartikel itu dalam keadaan mohon maaf aslinya atau teranjangnya gitu. Karena dia pasti akan diselimuti oleh solvent. Kalau itu air ya berarti dia terhidrasi gitu. Kalau solvent yang lainnya berarti dia tersolvasi gitu. Maka sebenarnya kita mengecek hydrodynamicnya. Nah, pasti setiap nanopartikel itu akan memiliki charge gitu atau muatan, bisa negatif, bisa positif. Nah, partikel-partikel bermuatan ini dia akan menarik apa namanya muatan dari si solventnya, anggaplah air. Misalkan dia negatif, maka yang positif dari air dia akan mendekat ke sini yang disebut sebagai stand layer gitu. Kalau ini definisinya stand potensial, saya nyebutnya stand layer gitu. Nah, karena di sini masih ada positif itu, kemudian dia mendekat positif, luarnya ini adalah luarnya si solvent atau si larutnya. Kemudian dia akan menarik lagi pelarut-pelarut yang lain supaya dia mendekat. Nah, inilah yang dideteksi sebagai zeta potensial. Jadi bukan yang di sini, tetapi yang setelah ini, setelah posisi stand-nya ini. Inilah yang dideteksi sebagai zeta potensial. Misalkan dia negatif atau dia positif. Nah, semakin nilainya negatif atau semakin dia nilainya positif, maka dia semakin stabil. Mengapa? Ya karena kalau dia itu semakin besar, anggaplah semakin positif gitu ya. Berarti kan dia akan semakin tolak menolak dengan yang lainnya. Tidak terjadi agregasi. Tapi kalau dia itu misalkan mendekati nol gitu atau mendekati eh, plus minus 10 gitu. Tarik menarik antar nanopartikel ini akan besar. Sehingga kalau untuk mendapatkan nanopartikel yang stabil biasanya ditambahkan apa namanya sesuatu untuk menambah nilai dari stand plane-nya atau stand layer-nya supaya dia itu lebih tolak menolak antar nanopartikelnya. Nah, kalau mungkin akan ada pertanyaan ketika saya mengecek nilai size-nya dengan DLS atau NTA, apakah berbeda dengan SEM atau TEM? Oh, pasti. Karena ketika SEM atau TEM itu nanopartikel dalam keadaan tidak ada airnya, tidak ada solvennya, sehingga dia akan terdeteksi sebagai ukuran yang sebenarnya dibandingkan kalau dia itu berada di dalam larutannya. Kalau berada di dalam larutannya ya dia akan hidrodinamik gitu. Pasti akan lebih besar dibandingkan ketika mengecek dengan SEM, mengecek dengan TEM, mengecek dengan AFM. Dibandingkan yang DLS atau yang NTA tadi. Kemudian untuk mengetahui jumlah porosity-nya atau besarnya diameter, kalau kita mau sintesis material-material yang berpori gitu, biasanya kita menggunakan nitrogen absorption. Nitrogen absorption untuk mengetahui jumlahnya, porinya,
berapa porinya, berapa diameternya, berapa kedalamannya, volumenya, dan sebagainya. Biasanya akan diberikan nitrogen, kemudian nitrogen itu akan masuk ke dalam pori-porinya. Nah, jumlahnya ini pasti akan ada titik tertentu ketika nitrogen itu mengisi seluruh pori ya. Nah, kemudian dengan persamaan BET, ada BET, ada BCH, itu kita bisa mengetahui nilai dari porosity atau volumenya. Ini tidak perlu saya sampaikan apa namanya persamaannya. Intinya adalah kita menggunakan BET reginya di sini, di slope ini. Nah, si slope-nya ini bermakna adalah yang di sini tadi, dan yang intercept-nya ini adalah molecular capacity-nya. Nah, kemudian kita masukkan di specific surface area. Tadi kan ada WM di sini, WM. Kemudian kita masukkan nilainya, masanya, dan sebagainya. Kita akan mendapatkan specific surface area-nya. Nah, kalau untuk mengetahui porositasnya, diameternya, dan sebagainya, kita menggunakan persamaan yang berbeda, bukan yang BET, tapi yang BCH. Konsepnya sama, ini hanya perhitungannya saja. Cuma nitrogen dimasukkan, kemudian dibiarkan dia itu teradsorb, kemudian nanti dia akan sepenuhnya teradsorb selama sekian waktu, kemudian setelah itu kita desorb, kita lepaskan nitrogennya dari poros-poros si material, sehingga akan terbentuk histerisis. Nah, histerisis ini akan spesifik dengan Oke. Pak Wisnu, mohon maaf, terputus itu tadi ya. saya termute sepertinya. Sampai mana tadi ya? Sampai yang sebentar. Masih di Sampai yang FSA, oke oke siap siap. yang ini porosity. Kemudian sebentar. Ini nggak bisa jalan Pak. Bentar, bentar, bentar. Ya, saya agak error, nggak bisa jalan. Oke, lanjut. Kemudian ada IDX, IDS. Pada intinya adalah ini untuk mengetahui elemental analisis. Jadi misalkan teman-teman membuat nanopartikel atau material yang dia itu campuran logam tertentu. Tidak hanya satu saja. Misalkan silikon, aluminium, kemudian perak dan sebagainya. Nah, masing-masing itu memiliki karakteristik eksitasi yang berbeda. Nah, dari situ pada intinya mudahnya gitu, kita bisa mendeteksinya dengan IDX. Temannya adalah XRF, tetapi saya tidak sampaikan karena XRF itu biasanya untuk bulk material. Kalau yang IDX biasanya untuk yang material-material yang jumlahnya lebih kecil, misalnya nanopartikelnya hanya 500 mikron. Kalau yang bulk material yang ruah besar itu misalnya contohnya batuan besar, tanpa harus menghancurkan kita bisa mengetahuinya. Kalau yang ini cukup yang kecil-kecil aja bisa pewarnaannya berbeda, nanti akan diketahui energi dalam bentuk kilo elektron volt yang spesifik. Misalkan alumina itu eh, apa namanya energinya di bawah 2 Fe misalkan di antara 7, 6 dan 7. Kalau si materi yang memiliki energi yang spesifik gitu, maka dia bisa dideteksi sebagai material yang memiliki karakteristik atau elemen tertentu gitu. Nah, kemudian ini saya sampaikan, oh kok tidak saya tulis ya? Maaf. Ini adalah Raman imaging. Raman imaging kita tahu tentang FTIR. Selama ini FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi. Temannya FTIR adalah Raman gitu ya. Tapi
Di sini yang digunakan adalah Raman imaging. Raman itu mirip dengan FTIR, tetapi dia tandem dengan AFM. Dalam satu waktu, dia sekaligus bisa mengetahui penampangnya, satu. Yang kedua adalah gugus fungsinya. Yang ketiga adalah apa ya? Bukan struktur, kandungannya lah intinya. Contohnya ini, ada seseorang yang mensintesis polimer film, dia dari PMMA eh, dan PS polystyrene. Nah, kemudian gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah filmnya dari PMMA dan PS yang dicampur. Saya pengen tahu mana sih yang PMMA dan mana yang PS. Dengan Raman matching, kita bisa untuk mengetahui bahwa yang bentuknya seperti ini, warna yang ini adalah PMMA, yang ini adalah PS. Sehingga yang ini adalah PMMA nih. Oh, sebentar, sebentar. Pak, nggak kelihatan ya. Yang ini, yang merah-merah ini adalah PMMA. Yang PS adalah yang biru ini. Ini adalah dengan Raman imaging. Meskipun ada yang disebut, ada yang mode typing mode itu dengan mode face mode, itu kita bisa mengetahui perbedaan antara PMMA dan PS berdasarkan densitasnya. Warnanya juga mirip seperti ini. Kita bisa warna yang lainnya gitu. Karena densitas yang berbeda ketika di-scan, dia akan menghasilkan em, warna yang berbeda ketika dihasilkan seperti ini. Kalau ini kan warnanya kan sama nih. Ini disebut sebagai heat mode atau fase ketinggian. Nah, yang di sampingnya di sini ada yang namanya phase mode, mode fase gitu. Fase yang berbeda itu berdasarkan densitas yang berbeda. Gampangnya kayak gini. Kalau kita berjalan di lantai, lantainya itu ada olinya gitu ya. Tentu saja kan yang berjalan di lantai itu akan sedikit lebih lambat dibandingkan berjalan di oli yang dia itu lebih licin gitu. Nah, sama kayak gini kasusnya. Bisa saja PMMA ini memiliki densitas yang lebih tinggi sehingga dia akan eh, apa namanya menghasilkan yang merah. Kemudian PS yang dia itu densitasnya lebih rendah akan menghasilkan warna yang biru yang berbeda. Kemudian Raman imaging juga bisa digunakan untuk mengetahui misalkan teman-teman punya tumbuhan nih atau gampangnya daun aja lah. Daun itu kemudian saya slice, saya potong tipis banget gitu. Kemudian saya pengen tahu di mana sih posisinya si wax, lilin, flavonoidnya di tebal yang di bagian mana, seberapa tebalnya. Karotenoidnya di mana, seberapa tebalnya. Selulosanya di mana, posisinya setebal apa, kita bisa mengetahui pakai Raman imaging. Contoh ini adalah eh, apa namanya, ini kalau nggak salah batang kalau nggak salah, saya lupa teman saya ini. Kemudian dia slice dengan microtome, kemudian dicek pakai Raman imaging. Nah, dia kemudian mengkarakterisasi bahwa yang kuning-kuning ini adalah makanan dengan lantai yang panjang. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini adalah flavonoid. Ini ada tapi saya tidak membaca sepenuhnya. Nanti bisa teman-teman lihat. Kemudian ini adalah bentuk pektin dan selulosanya. Kemudian ini adalah lipid yang dia itu tidak jenuh. Kemudian kalau saya combine semuanya jebret itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui oh posisi selulosa dan pektin itu ada lebih dalam dibandingkan posisinya si alkana rantai panjang. Posisinya unsaturated lipid itu berada di posisinya dekat sama selulosa dan pektin. Sama juga dengan ini sebenarnya sama, tapi bentuknya ada adaksia, ada aksia, ada adaksial gitu. Bisa menemukan karotenoid di sini kecil. Kemudian ketika di-combine semuanya bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah penampang lintang dari sebuah batang. Saya lupa batang apa, dia sampelnya di pegunungan gitu. Bentuknya adalah seperti ini. Kita bisa mengetahui, oh ini adalah si zat ini, oh di ini ada zat ini dan sebagainya. Jadi kita bisa tidak hanya sebatas mengira-ngira, misalkan ada kaktus, kaktus itu benar ada lininya enggak tahu, oh ada misalkan. Ada flavonoidnya enggak tahu, oh ada posisinya adalah seperti ini. Kemudian
Karotenitnya ada nggak? Oh, misalkan ada, posisinya ada di dalam dan sebagainya. Ini bisa menggunakan Raman imaging. Jadi Raman tidak hanya sebatas untuk mengetahui gugus fungsinya saja. Kalau gugus fungsi saja, ya sama fungsinya dengan FTIR gitu kan. Tapi di tingkat yang lebih lanjut gitu, gugus fungsi ini bisa kita olah, kemudian bisa kita identifikasi untuk senyawa-senyawa tertentu pada bahan alam. Kemudian XRD saya kira tidak perlu saya sampaikan, tapi sebenarnya ini modelnya intinya adalah ada zat, kemudian ditembak dengan laser, kemudian didifraksikan. Nah, difraksinya ini kemudian ditangkap karena posisinya adalah eh, memiliki kristal itu memiliki apa ya struktur yang dia itu seragam gitu. Misalkan dia posisinya di sini, di sini, di sini. Nah, difraksinya ini akan memberikan pola-pola tertentu. Saya yakin sudah disampaikan sama Teh Devi gitu bahwa nilainya Bragg slow adalah lambda sama 2D sin theta gitu. Nah, dalam kenyataannya di incident angle-nya itu nilainya tidak bisa deteksi oleh detektor secara langsung. Kalau ini saya tarik garis ini ya, tarik dari thread ini lurus, diffraction angle-nya itu adalah dua kalinya dari theta. Tuh, maka dari itu yang dideteksi adalah punyanya dua theta ini oleh detektor. Makanya pasti datanya di sini adalah dua theta bukan theta karena detektornya harus mengikuti posisinya si didifraksi dua kalinya lebih besar. Dua kali nilainya dari tunjukkan em, apa ya karakteristik dari konformasi kristal suatu material, misalkan TiO2 atau SiO2 atau silik atau ZnO dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengetahui, misalkan, oh saya punya anatase, ini TiO2 nanopartikel, saya punya struktur anatase, oh saya punya struktur rutil dan sebagainya. Jadi bisa mengetahui secara spesifik struktur dari nanopartikelnya. Tetapi ini tidak untuk imaging ya. Ini untuk mengetahui kisi-kisi kristalnya. Nanti bisa diketahui, oh jumlahnya atau besarnya kisi kristal dari TiO2 adalah apa? Oh nanti bisa memakai persamaan Scherer. Misalkan di sini ada FWHM gitu, kemudian dihitung manual bisa atau kalau dari apa namanya mungkin ketika pengukuran langsung dapat nilainya juga. Tapi biasanya kalau buat mahasiswa biasanya dihitung manual. Ini tolong hitung berapa nilainya dari besarnya kisi kristal. Nanti biasanya ditarik gini setengah dari nilai peak, kemudian dia itu pada degree berapa, hitung sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengutip dari Greek. If you want to understand the function, study the structure. Mungkin teman-teman nanti misalkan punya kesempatan untuk S2, untuk S3, misalkan saya nggak tahu ya kalau di Indonesia itu S3 bisa pegang alat atau tidak. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya ya kewajibannya adalah pegang alat sendiri. Kamu tidak mungkin ada staf yang sini tak cekkan gitu, kamu tungguin, kamu lihat, oh enggak. Saya punya mahasiswa S3 di Boku itu ketika analisis mikroalga ini tak ajari caranya begini, udah kamu lakukan imaging, kemudian untuk mengetahui nanomechanical properties-nya dan sebagainya. Kemudian misalkan nanti tetap menekuni bidang-bidang material karakterisasi, saya kira di Indonesia juga sangat bagus ya sudah bagus, cuma ya itu tadi minusnya tidak bisa pegang sendiri alatnya karena ya kalau banyak orang itu bisa aja mungkin rusak atau mungkin antrinya banyak gitu. Tapi kalau di luar negeri, entah itu di wilayah Eropa, Asia, atau Amerika, biasanya itu ya pegang sendiri, percobaan sendiri, setting alat sendiri, preparasi sendiri, mengerjakan sendiri, melihat sendiri, kemudian nanti baru menyampaikan datanya
kepada pembimbing, supervisor untuk dicek, oh ini sudah benar, oh ini salah, oh ini perlu diulang dan sebagainya. Dan harapannya teman-teman bisa ya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa sharing, bisa kembali ke Indonesia, membangun Indonesia dengan lebih baik. Eh, itu harapan saya. Dan saya yakin teman-teman pasti lebih lebih bagus ya daripada kedepannya, lebih bagus daripada saya ke depannya. Saya bukan lebih pintar, saya hanya lebih dahulu mengetahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu atas sharing materinya. Mungkin bagi sebagian mahasiswa atau bahkan saya sendiri juga agak, aduh, karena beberapa instrumen belum pernah saya pakai, belum pernah kami pakai gitu, jadi rada loading juga di menyimak materinya. Baik, terima kasih. Lanjut selanjutnya mungkin dari rekan-rekan mahasiswa atau ibu bapak yang ada yang ingin didiskusikan, barangkali saya dipersilakan. Kita masih punya waktu. Silakan. Di sini ada Bu Lela Lailatul. Terima kasih Bu Letu sudah hadir. Kemudian tadi ada siapa? Pak Adang Suhada. Siapa ya? Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan rekan-rekan semua. Ini karena materi ini kalau cuma spesifik, misalkan AFM aja, ya ya 3 jam bahas AFM juga boleh. Kapan-kapan misalkan pengen tahu atau Oke. satu materi spesifik aja. Tadi cuma mengejar supaya bisa tercover keseluruhan. Iya, jadi memang targetnya kan di mata kuliah ini kami mengenal bagaimana sintesis, kemudian bagaimana mengkarakterisasi. Sementara ini eh, karakterisasi yang pernah kami lakukan itu hanya mungkin di SEM, kemudian di XRD ya. Ya, Eh, untuk TEM, AFM, DLS, NTA dan seterusnya belum belum saya pribadi belum 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 mengkarakterisasi begitu. Jadi ya terima kasih. Mungkin lebih ke ini mungkinnya nanti di mata kuliah spektroskopi apa dik ya? Spektroskopi kimia mungkin atau kimia alas instrumen ya. Bisa nanti lain waktu Pak Wisnu bisa sharing lagi. Silakan ada teman-teman rekan-rekan mahasiswa Ibu Bapak ada yang Izin Bu Devi, ya silakan boleh Lailatul. tapi mohon maaf tadi saya agak telat masuknya, jadi mungkin dari awal belum terlalu menyimak. Yang sudah saya tanyakan berkaitan dengan untuk KFM ini, apakah memang semua partikel nano atau itu bisa dideteksi oleh ini atau ada semacam ketentuan-ketentuan atau oh yang nano yang seperti apa, misalnya dari bentuknya atau dari misalnya kayak nanogel atau dari nanopartikel yang biasa atau bagaimana? Apakah ada memang karakteristik yang sampel yang bisa dianalisis untuk AFM ini atau memang bisa semua gitu berkaitan dengan AFM ini? Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan Bu Devi Hatur nuhun. Pak, silakan Pak Wisnu Em, AFM. sependek pemahaman saya seluruh sampel bisa, baik itu padatan, maksudnya dalam bentuk kering maupun dalam bentuk basahnya. Contoh, kalau kering itu selalu mudah ya, apapun bisa, mau kecil mau besar gampang. Saya pernah mengecek protein yang proteinnya kalau nggak salah saya lupa, human serum albumin sama protein dari bahan alam saya lupa namanya. Itu ada di mana di publikasi kami itu dalam keadaan keringnya. Jadi dia itu dideposisikan ke substrate gitu, kemudian bisa. Nah, sekarang dalam keadaan basahnya, dalam keadaan basahnya juga bisa. Contoh, saya punya alga. Alga kalau saya taruh di substrat tanpa ada media, mati dia. Nanti hasilnya kayak apa ya? Kayak gula yang dia itu disedot kering gitu. Jadi dia bentuknya em, kayak dehidrasi gitu.
Nah, saya nggak pengen dapat data yang kayak gini karena ini tidak menunjukkan aslinya itu. Maka dari itu saya pengen mengecek harga pada keadaan yang sebenarnya di medianya. Ya sudah bisa saya masukkan harganya, kemudian saya scan, bentuknya aslinya adalah seperti itu di dalam medianya. Ini baru kami tulis apa ya, papernya baru kami tulis. Kemudian lipid, lipid kalau di kering juga bisa, kalau di basahnya ya oke kita juga bisa melakukannya. Em, Tinggal di scan aja, cuma modenya sama biasanya tipe cantilevernya itu akan sedikit berbeda karena itu tergantung dari sampelnya. Ada yang sampel yang dia itu butuh tip yang dia itu lebih tajam dengan diameter ujung tipnya lebih kecil, atau yang tidak peduli ya pokoknya ini saya pakai lebih dari 20 nanometer juga aman. Biasanya kalau padatan material aman sih. Tapi kalau dia itu yang soft itu dia akan sangat menentukan hasil yang diberikan ketika tip yang digunakan itu berbeda gitu. Tapi pada dasarnya semuanya bisa. Mau konduktif, non konduktif nggak masalah. Jenisnya AFM itu sebenarnya juga banyak ya, tidak hanya satu. Kalau tadi yang saya sampaikan hanya basic aja ya. Sama kalau ya sama sebenarnya Kak, TEM. TEM itu ada TEM, ada HRM misalkan. TEM ada FISM, ada SEM biasa, basic aja. Nah, yang FM juga sama ada Kelvin Probe, ada electrochemical. Modulnya itu bisa ditambahkan gitu. Kalau misal saya mau mengecek ada substrate, kemudian saya pengen tahu em, potensialnya itu bagaimana, bisa. Untuk mengetahui apa namanya in situ pertumbuhan kristal gitu, kayak misalkan saya taruh nih, ada protein itu kan bisa bentuk kristal, kristal protein gitu. Saya tahu seednya, nukleus seed, kemudian saya taruh tembakan protein. Nah, ketika dalam waktu 5 jam saya scan terus-menerus, bagaimana sih bentuknya kristal ketika dia bertumbuh, itu juga ada, juga bisa dilakukan. Jadi pada dasarnya fleksibel. Kalau SEM kan ya dia sistemnya kan berhenti kan, destruktif kan, kalau ditembak energi yang tinggi kan otomatis dia rusak gitu. Jadi dia tidak bisa digunakan lagi. Kecuali kalau misalnya pengen mengetahui secara spesifik material yang hidup, kita bisa menggunakan SEM, cryotem dan sebagainya. Dia didinginkan pakai nitrogen, kemudian dia baru di apa namanya gunakan mesinnya, tapi tentu saja dengan energi yang dia itu jauh lebih rendah dibandingkan SEM yang biasa. Tapi ya tadi treatmentnya harus didinginkan dulu dengan nitrogen sekian waktu, kemudian dia dimasukkan ke dalam vakum supaya dia itu tidak mencair dan sebagainya. Sistemnya berbeda, energinya juga lebih rendah, gitu sehingga eh, biasanya untuk menjaga supaya bentuknya itu seperti apa adanya itu. Contoh, saya punya bakteri. Bakteri kalau saya keringkan ya bisa, nanti bentuknya akan jadi bakteri, tapi bakteri ketika kering dengan bakteri yang ketika itu dia di freeze dengan menggunakan cryo, dia bentuknya pasti akan berbeda. Begitu. Ya, baik. Pak Izin, kalau untuk preparasi sama atau treatmentnya sendiri, apakah ketika sampelnya beda itu juga memerlukan treatment atau preparasi yang juga berbeda? Lalu ketika ingin yang apakah ada apa ya istilahnya ketika hasil dari AFM ini ada data-data khusus yang oh kita pengen data apa pengen yang seperti apa sehingga treatment atau preparasinya juga berbeda apakah seperti itu atau secara umum sama sama. Secara umum sama, cuma tempatnya saja yang berbeda. Jadi kalau ada yang namanya eh, sample holder, ada yang namanya AFM head holder. Headnya itu berbeda kalau saya menggunakan yang kering sama yang digunakan untuk basah. Karena biasanya kalau basah itu ada tempat untuk injeksi sesuatu itu. Kalau yang kering ya biasa aja. Kemudian untuk properties yang mau dicek itu apa? Misalkan saya cuma pengen mengetahui ketinggian atau kedalaman, ya kita bisa menggunakan kontak mode, kita bisa menggunakan tapping mode, aman, nggak masalah. Tapi misalkan saya mau, misal saya membuat sebenarnya ada saya pernah
ngisi webinar itu tentang FM full gitu. Kalau saya membuat polimer, polimernya ini isinya adalah matrik polimer dari monomer, kemudian saya campur dengan GO, graphene oxide, maaf, reduced graphene oxide. Kemudian saya pengen tahu apakah graphene oxide-nya itu tersebar merata di matrik polimer ataukah dia hanya tersegmentasi di satu titik sehingga dia itu terjadi aglomerasi atau nyebar merata seragam gitu. Nah, untuk SEM tidak bisa. Untuk TEM mungkin, tetapi kalau dia itu filmnya tebal, dia susah. Dia elektronnya nggak bisa nembus. Maka biasanya kita pakai FM. Karena FM dengan tapping dia bisa mengetahui kalau polimer A, dia memiliki densitas yang lebih berbeda dengan reduced graphene oxide. Sehingga kita bisa tahu, oh posisinya graphene oxide itu tersebar merata. Oh dia hanya tersegmentasi di bagian ini. Oh terjadi aglomerasi dan sebagainya. Kita bisa menggunakan mode yang berbeda. Jadi tergantung properties atau sifat yang ingin kita observasi dengan alat tersebut. Baik, Pak, terima kasih. Baik, Sudah, Bu Devi. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Letua atas sama Rahma, AFMT, Mbak AFM dan Mbak RTM. Pilih apa karakterisasi yang mana sih gitu ya, yang sesuai dan lebih efisien. Karena kan namanya karakterisasi pasti berhubungan dengan biaya ya kalau di kami gitu. Jadi supaya tepat, oh iya betul Pak Wisnu, supaya tepat sasaran, yang megang alat mah santai aja. Tapi kalau kita kan harus mikir nih instrumen apa yang pas gitu ya. Jadi kita nggak buang-buang uang, nggak buang-buang waktu gitu. Yang sesuai dengan tujuan penelitian. Begitu Pak Wisnu. Agak susah nih kalau ini agak susah Mungkin pertanyaan. trik atau tipsnya begitu. Sebenarnya di tujuan. Jadi tidak harus semuanya itu dilakukan. Kalau menurut saya ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan untuk karakterisasi karena kalau sintesis kita berhentinya di sintesis ini ya. Nah kalau berhenti di sintesis karakterisasinya jadi lebih banyak dibandingkan goalnya adalah aplikasi gitu. Kita bisa maksimalkan di aplikasinya. Contoh, saya mau sintesis nanopartikel sebagai reseptor sensor gitu. Nah, saya cukup mengandalkan DLS yang dia itu lebih murah. Mungkin satu sampel cuma di 100.000 atau apa, saya juga kurang tahu. Saya maksimalkan itu, oh saya sudah menghasilkan nanopartikel dengan jumlah sekian. Atau ukurannya sekian. Ya udah saya tambah karakterisasi material apa, sama aja lah, cukup gitu. Dah, selesai. Kemudian saya banyakin data di eh, untuk mengecek performanya. Beda kalau misalkan berhentinya di sintesis. Saya mau mengecek nanopartikel ini yang fungsinya adalah untuk surface plasmon. Nah, itu jadi banyak banget nanti. Oh, ukurannya bener nggak nih nanopartikel DLS? Terus penampangnya misalkan dia fungsinya adalah sintesnya adalah core cell. Semnya bener nggak? Oke. Kamu bisa membuktikan core cell dari mana? Dari TEM nih. TEM. Ajukan TEM. Kemudian karena dia tuh surface plasmon, dia harus punya data misalkan di RUV, dia harus data untuk pengecekan surface plasmon. Jadi akhirnya jadi banyak banget itu. Jadi biasanya ke fungsi, kalau hanya sebatas di sintesis, biasanya dia akan lebih banyak karakterisasi materialnya dibandingkan kalau dia tuh menuju ke aplikasi gitu. Iya, jadi tergantung ya aplikasinya, material kita dipakai apa, jadi Ya, disesuaikan. Mungkin demikian ya. Selanjutnya Bu Iin, tadi Resen, silahkan Bu Iin. Ya, siap, Ibu. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Devi, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan bisa ikut Zoom yang luar biasa ini dengan Pak Wisnu. Bapak, izin saya cuma akan bertanya ini tentang yang tadi berkaitan dengan yang Bu Devi tanyakan ya, untuk karakterisasi. Kan saya ini sekarang sedang belajar Pak sebenarnya untuk membuat nanopartikel dari kitosan dengan ZNO Pak. Nah, itu
kami akan mengaplikasikan. Tapi yang saya tanyakan itu karakteristiknya itu, Pak. Apakah harus ada berapa apa ya namanya parameter gitu, Pak? Minimal ada minimal parameter nggak yang harus dipenuhi, Pak? Misalnya cukup dengan SEM aja udah cukup misalnya, atau harus dengan data pendukung yang lain tuh, Pak. Itu aja mungkin, Pak. Sama seperti yang kami sampaikan tadi adalah fungsi ya Bu ya. Jadi misalkan untuk aplikasinya, misalkan saya membuat nanopartikel X gitu, yang jenisnya adalah kitosan Maaf, Pak, ZNO. putus-putus ya. Oh ya baik-baik, mohon maaf. Misalkan nanopartikelnya ini difungsikan untuk apa dulu Bu? Misalkan untuk adsorben, atau difungsikan untuk sensor misal, atau difungsikan untuk apa ya? Kalau kitosan ZNO itu em, Jadi lebih eh, dioptimalkan ke aplikasinya, Pak ya, untuk ini dan ya efektivitasnya ya. ya Siap, kalau siap. karakterisasinya karena di situ kan ada kitosan, ada ZNO, berarti kan ada dua Oh, zat ya. Dua zat betul. itu misalkan dia entrapment si kitosannya atau ZNO-nya yang masuk itu, maka perlu cukup satu aja sebenarnya, tem udah selesai. Karena tem Siap. bisa Berarti satu mengetahui saja untuk ini. ya, dia bisa Mohon, Pak. mengetahui Siap. ukuran, dia bisa mengetahui apakah dia itu beneran masuk di dalamnya dan sebagainya. Kalau fungsinya itu aja. Tapi kalau misal Berarti ibu rasanya keren, Pak ya. ya, tapi Siap. misal ibu membuat ZNO sendiri. Nah, ibu buat ZNO sendiri, nah ini ada tambahnya XRD karena ZNO-nya bener nggak yang dibuat gitu. Atau ukurannya nanopartikel bener nggak, berarti yang ditambah DLS. Kalau DLS itu relatif murah sih Bu. Murah banget. Cuma di kayak UV vis gitu, gampang kok. DLS ya, Pak ya. Satu lagi Iya. sama apa tadi, Pak? XRD untuk mengetahui sifatnya sama ZNO itu apakah dia itu sesuai dengan reference atau tidak. Gitu. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Angga, Bu Baik, Desi. sama-sama. Insya Allah cukup. Terima kasih Bu Iin, Pak Wisnu. Sedikit menyambung ya, ketika saya pakai XRT juga saya masih bingung nih. Materi saya sudah, mungkin sering pertanyaan yang sering saya ajukan Jeffrey ya. Betul nggak sih materi saya datanya 2 teta sekian misalkan. Nah, kan nggak ada standar ini ya yang bisa kami akses ini gitu secara luas. Gimana selain membandingkan dengan penelitian yang lain, bagaimana meyakini bahwa oh materi saya betul adalah materi yang diinginkan begitu Pak Wisnu. Bisa dijelaskan mungkin. Sebenarnya komparasi dengan referensi yang lain bisa sih. Dan biasa, maksudnya nggak harus terhadap eh, misalnya kayak holy books-nya gitu loh. Nggak harus pakai eh, CCPDS itu, tidak harus. Tapi dengan referensi yang lain juga boleh. Dan saya yakin banyak yang membuat itu menampilkan oh di peak sekian itu adalah gizi sekian, di Dewa Teta sekian adalah misalnya 101, 100 dan sebagainya. Pakai referensi yang lain pun ya aman. Saya pun juga, misal saya membuat monolayer, em, nilainya dari eh, average molecule average MMA min molecular average-nya itu sekian, ya tidak ada holy book-nya, saya bandingkan dengan referensi yang lainnya dan aman-aman aja sih. Asalkan itu dia konsisten aman. Tapi kalau referensi ini menunjukkan 2 teta sekian di kisi sekian, ternyata di referensi ini ya menunjukkannya berbeda. Memang ada pergeseran, tetapi kita belum melihat referensi yang lain supaya bisa mengkomparasinya itu. Artinya tidak perlu harus terpaku pada GCPDS gitu. Baik, terima kasih. Ini ada di form yang bisa diisi Bapak Ibu untuk resensi dan nanti mungkin ada sertifikat yang dari panitia IMAKA. Mungkin 5 menit lagi, silahkan. Ada lagi yang mau didiskusikan rekan-rekan semua?
Cukup mungkin ya, masih mencerna materi yang tadi sudah diberikan. Mungkin terakhir Pak Wisnu ada closing statement, Baik, baik, silakan. terima kasih untuk waktu yang diberikan. Semoga kita bisa eh, apa namanya bertemu kembali. Tapi harapan saya terutama buat teman-teman mahasiswa ya, karena ini kuliah berarti fokusnya adalah untuk mahasiswa gitu. Em, saat ini mungkin kita tidak tidak dulu saya ketika saya itu kuliah S1 saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya bakal akan menggunakan ini gitu. Saya tidak pernah mempelajari yang namanya SEM itu bekerja kayak gimana ya. FM tuh gimana? Ini masih mending dibandingkan apa namanya kronologi kehidupan saya dahulu itu. Saya tidak pernah membayangkan ada namanya alat yang AFM yang akan saya gunakan di kemudian hari. Apalagi SEM, apalagi TEM, penjelasan aja saya belum pernah tahu gitu. Em, saya sedikit tahu teori tentang SEM dan TEM di S2 FM nggak ada kebayang sama sekali itu. Di S3 saya harus pegang di postdoc saya menjadi penanggung jawab alat gitu. Artinya, ini ada masalah nih, panggil saya nih. Oke, ini masalahnya ada di sini, ini saya yang mengerjakan. Mas, ini caranya menggunakan gimana? Trainernya saya harus mentrainer dan sebagainya. Yang saat itu ketika saya kuliah tidak pernah ada kepikiran bahwa saya pasti akan menggunakan itu. Artinya bahwa sebenarnya teman-teman ini cukup beruntung, bukan cukup ya, sangat beruntung ketika dikenalkan dengan alat ini. Kemudian imajinasinya kita bisa membayangkan bahwa hasilnya adalah seperti ini. Ya mungkin saja teman-teman nanti suatu saat salah satu dari kalian mungkin akan pegang, mungkin akan bisa menjadi apa namanya trainer, masternya atau bahkan profesor di bidang itu. Jadi jangan berpikir bahwa hari ini adalah hari yang ya udah berlalu begitu saja, jangan. Bisa jadi hari ini bisa menjadi pondasi dasar nanti ketika teman-teman itu sudah lulus, lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kemudian memahaminya dengan spesifik, menjadi rujukan nasional, internasional, dan sebagainya. Yang penting harapan saya jangan berhenti belajar dan semoga bisa meneruskan jejak-jejak eh, para dosennya gitu, dan semoga bisa bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan pada pagi menuju siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Wisnu. Jadi intinya belajar sepanjang hayat begitu ya, dengan posisi-posisi ini. Bagi kami juga ya, saya dengan Bu Lela untuk melanjutkan studi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Diketawain. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk mata kuliah sintesis anorganik di tema nanoteknologi kita cukupkan. Terima kasih sebesar-besarnya untuk pemateri hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, Rahma, silakan. Ada oleh-oleh buat ke Jogja nanti di kampus. Oke, terima kasih. Ada, nanti saya jawab saja mungkin ya. Ada sertifikat. Siap. eh, Dan intinya mungkin di lain kesempatan kami bisa meminta lagi untuk sharing ya Pak ya di Siap. tema atau materi yang lain insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi Bapak dan kita Amin. semua. Amin Allahumma amin. Eh, yang belum isi daftar hadir silahkan ada di kolom chat isi presensi ya. Oke, kita berikan aplaus yang tinggi-tingginya untuk materi hari ini. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Saya tutup kegiatan kuliah tamu ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum mungkin wabarakatuh. ini dulu ya, lupa. Apa dokumentasi dulu? Dokumentasi dulu, silahkan yang masih Ibu, kalau materinya di-share nggak nanti, Bu? Ya, silakan dibuka dulu kameranya, kita dokumentasi. Tuh, ada Fariki, ada Alif, silakan dibuka Alif, yang lain.
Angelina, Aul, Sabrina. Oh, ada yang bergabung-gabung ya. Baik, berikan skema terbaiknya. 1, 2, 3. Untuk materi nanti yang berkenan di-share ya Pak Wisnu ya. Nanti Silakan. nanti saya share. Yang memerlukan silakan japri ke nomor WA saya ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu ya. Sama-sama Mbak. Izin. Ya, Iya, sama-sama aja. nuhun. Makasih, Bis. Izin keluar Bu Devi. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Matur nuwun, banyak. Biin. Ya. Bu Devi.